kita bersama-sama sempat dihadang di Bakungan, Bang ya. Terkenal sekali waktu itu pergerakan gam dari Abrar Muda itu luar biasa. Sampai saya ketakutan, kata Bang Ridwan, jangan takut, ada kita di sini. Dan alhamdulillah kita disuguhkan minum oleh Pak Abrar, dan hari ini kita ingin menjadi kawan istimewa. Dan juga kepada Adinda Arif Fahmi. Ini Adinda Arif Fahmi. Tetapi kami punya hubungan emosional yang begitu luar biasa. Karena waktu saya di Metro TV, wilayah saya Pak, mulai dari Singkil hingga Aceh Jaya. Tidak mungkin tercover dalam waktu sangat singkat. Momen juga ketika di Aceh Barat gempa, di Aceh Barat Daya juga gempa. Tidak mungkin satu tempat saya beritakan. Maka di sini dulu ada stringer namanya Arif Fahmi. Jadi kita kolaborasi sehingga berita itu sama, gempa di Melabuh dan gempa di Aceh Barat sama-sama tayang di Metro TV. Nah, dan juga kepada Kanda Samsul Rijal ini. Kanda Samsul Rijal ini adalah guru saya sebenarnya, Pak. Dulu saat bersama-sama di kantor Bupati, kami itu dihadapkan dengan Bupati yang sangat tegas sekali. Beliau mantan kombatan Pak Ramli namanya. Jadi wartawan saya itu sangat takut untuk berjumpa dengan Pak Ramli, karena Pak Ramli ini satu orangnya itu sangat strict. Jadi ngomongnya berat-berat. Public relationnya bagus sekali. Akhirnya beliau berjumpa dengan Ramli. Setelah ini dia mau makan siang ya di Jembatan Besi. Jadi teman-teman, hari ini juga kami hadir serombongan dari PW Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Yaitu perlu kami kenalkan kepada rekan-rekan, ini adalah Bung Sakri. Beliau ada sekretaris wilayah. Orangnya memang agak gempal, tapi nggak suka makan, Pak. Nah, memang badannya memang posturnya seperti ini, dan beliau itu juga anak Bayangkara, Pak. Orang tuanya juga dulu di Satlantas. Dan yang kedua adalah saya perkenalkan adalah Wakil Sekwil. Ini adalah Rizky Supiriansa. Beliau ini adalah seorang pemuda yang memiliki multi talenta. Dia ini sangat paham tentang algoritma Google, jam berapa tayang, bagaimana cara bisa dipakai. Insya Allah di video ini kita sudah memiliki SDM. Memang orangnya agak muda-muda, tapi mereka ini sama juga kata ketua tadi, bermain di belakang layar. Tapi karena terlalu banyak main di belakang layar, takut jumpa di depan, Pak. Nah, dan juga satu orang carakan, yaitu adalah Bung Edi. Beliau itu kalau di PW, beliau bertanggung jawab terhadap organisasi, kesekretariatan, dan segala pengumuman KSB, Ketua Sekretaris dan Bendahara. Jadi yang bawa kami selama ini adalah Bung Edi. Itu memastikan jumlah ini bagus dan layak pakai adalah Bung Edi. Jadi teman-teman, hari yang berbahagia ini merupakan hari yang begitu luar biasa. Seperti ini kita teruntai dalam satu ikatan. Ikatan kita ini dinamakan Ikatan Wartawan Online Indonesia, wartawan online. Di mana wartawan online ini tentu memiliki hierarki organisasi. Kalau di tingkat pusat namanya PP, pengurus provinsi, yaitu ketuanya adalah Pak Dewi Kristianto. Alhamdulillah ada pengurus PW, pengurus wilayah di Provinsi Aceh. Itu alhamdulillah teman-teman mempercayakan kami untuk 5 tahun ke depan sebagai ketua. Selanjutnya adalah PD. PD itu adalah tingkatan yang paling rendah di bawah level, yaitu pengurus daerah. Nah, pengurus daerah ini merupakan tulang punggung. Ini adalah common side dan juga endorsing kita. Baiknya PW itu tergantung daripada PD. PD inilah yang memberikan citra-citra positif kepada instansi pemerintah, baik itu vertikal dan juga horizontal. Maka teman-teman sekalian, semalam Pak Ketua mengatakan kami di Melabuh masih sedikit. Tapi teman-teman perlu kami sampaikan, masuk surga itu orangnya nggak banyak, Pak. Yang masuk surga itu sedikit. Dan insya Allah yang bergabung di UID semuanya ahli surga. Amin. Ya, jadi teman-teman, dari sedikit ini kita akan banyak. Maka oleh sebab itu yang perlu kita pahami adalah ADART. Di dalam sebuah organisasi, ADART adalah pedoman dari kita.
Maka hari ini kami di sini juga diikat oleh ADART. ADART yang mengharuskan kami untuk hadir, ADART yang mengharuskan kami kaku untuk bersikap. Maka oleh itu kami berharap dengan adanya musyawarah daerah nantinya dapat terpilih ketua yang betul-betul mampu menjaga teman-teman semua, menjaga solidaritas kita, sehingga IWO ini betul-betul dikenal di negeri hukum hari. Kali ini saya melihat ada 3 wajah senior yang bukan cilet-cilet. Ada Kanda Samsul Rijal di sini, ada Arif Fahmi, dan juga ada Kanda Ridwan Adi. Ini merupakan wartawan-wartawan senior yang tidak pernah lekang di telan usia, Pak. Nah, mereka ini adalah rekan-rekan yang insya Allah dapat bersama-sama dalam satu perahu. IWO ini berdiri adalah untuk tujuan memberikan perlindungan hukum kepada teman-teman. Mungkin di luaran sana ada kasus-kasus yang terjadi, IWO inilah yang akan memberikan advokasi, baik nasihat yang melindungi. Makanya nanti ketika teman-teman ada yang lagi liputan di Swaraya misalnya, ada perselisih paham di sana, insya Allah 23 provinsi itu akan bersama dengan teman-teman. Tapi jika teman-teman melakukan tindakan yang benar, namun kalau tindakan yang salah, mungkin kami juga akan tampil untuk meminta maaf kepada khalayak dan masyarakat atas sikap teman-teman yang di luar ketentuan daripada ADART yang berlaku. Makanya teman-teman, harapan kami dengan berdirinya IWO ini, IWO Kabupaten Aceh Barat ini merupakan kabupaten ke-18 dari berdirinya IWO. IWO ini berdiri di nasional itu pada tahun 2017. Dan alhamdulillah hingga hari ini kita belum menjadi konstituen daripada Dewan Pers, tapi sudah terdaftar di Dewan Pers. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, mungkin 2026 kita akan menjadi peserta konstituen dari Dewan Pers. Di mana kita ketahui bahwasanya hari ini yang diakui oleh Dewan Pers itu ada 4 organisasi, Pak. Pertama adalah PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Kedua adalah IJT, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Selanjutnya adalah AIDI, Asosiasi Jurnalis Independen. Dan selanjutnya adalah Warta Foto. Nah, sekarang yang sudah terdaftar ada IWO dan SWI. Ada 2 yang sudah terdaftar dan insya Allah akan diplenokan oleh Dewan Pers 2016 untuk menjadi konstituen Dewan Pers. Dan insya Allah PW Aceh akan menyelenggarakan pelantikan bersama dengan seluruh PD, Pak. Nanti bulan 5 di Anjung Monmata. Kebetulan Pak Wagub sudah memberikan kita Anjung Monmata untuk kita gunakan untuk acara pelantikan nanti. Dan insya Allah